orang-orang yang memulai bisnis ketika di proses introduction tadi itu dan sekian lama mereka tidak menerima profit, mereka itu cenderung untuk ya udahlah ya saya kayaknya enggak ini. Halo Sobat Pendekar Bisnis, balik lagi bareng aku Rafa di Pendekar Bisnis Podcast. Nah kali ini aku pengen ajak teman-teman nih buat bincang-bincang seputar bisnis sama kita. Tapi sebelum itu aku pengen FYI dulu ke teman-teman. Kemarin aku baru nemenin temen aku tanding futsal di G-Sport Center. Kalau kemarin aku ke G-Sport Centernya, sekarang aku ketemu sama orang yang ngelola G-Sport Centernya. Tepatnya sih manajer G-Sport Centernya. Kenalin Bang Ari Ananda Putra SE. Ya, Halo Bang Ari. Ya, Halo. saya Ari. Tadi temannya tadi apa? Turnamen futsal. Iya, menang atau enggak? Belum beruntung sih Belum. Bang. Barangkali bisa dicoba lagi. Oke, boleh Ya, Bang. coba lagi, mudah-mudahan nanti menang tuh di sana. Amin. Karena kita memang di G-Sport Center itu memang menjadi wadah untuk ada turnamen dan lain-lain. Dan juga dari universitas-universitas itu banyak juga tuh. Dan kemungkinan bulan ini kita juga mengadakan turnamen juga. Ya, jadi sehingga bakat-bakat ini yang dimiliki oleh siswa-siswa, mahasiswa yang hobi di futsal itu bisa tersalurkan di sana. Kalau seandainya main-main aja kan nggak ada ininya ya, nggak ada apa istilahnya ya, nggak ada feedbacknya. Iya. Nah, tapi kalau ada turnamen, kalau seandainya menang kan lumayan, uangnya bisa ditabung, bisa jadi modal nikah juga barangkali. Berarti lombanya dari G-Sport langsung yang ngadain Bang? Bulan ini ya, bulan ini kita adakan. Walaupun biasanya kalau kita yang mengadakan tuh paling sekitar berapa kali dalam setahun ya, mungkin ada 4 atau 6 kali lah. Kebetulan kita ada sponsor juga. Dan kita memang diminta untuk mengadakan event-event itu. Jadi makanya kita berkewajiban untuk mengadakan event. Tapi biasanya event-event yang lain dari ya, eksternal tuh banyak juga tuh yang diadakan. Kalau kemarin itu ada yang dari kedokteran juga mengadakan event juga di sana. Wih, keren banget G-Sport Center. Ya, mainlah ke sana. Jadi mungkin teman-teman yang ada di sini nih udah ada yang ini, ada yang belum pernah ke G-Sport Center kali ini. Udah pernah semuanya nih Bang. Udah pernah ya? Udah pernah, sering tanding juga nih, anakku Iya, PKK iya. juga. Jadi kalau di Sport Center tuh ya Bang, aku kan sering kesana dari SMP gitu ya. Itu tapi aku seringnya lihat futsal, tapi kelihatannya tempatnya lebih luas dari futsal. Itu emang ada tempat lain ya Bang, gamesnya? Sebetulnya dari G-Sport Center itu SMP berapa tahun yang lalu? Oh, udah 6 tahun yang lalu. 6 Itu kan tahun yang lalu. SMA aku juga ke G-Sport kan. Kami kan tanding futsal biasanya nggak ada di sana. Kuliah kemarin juga acara di FEB itu ke G-Sport juga ada Bang. Oh gitu. Iya. Kalau G-Sport Center sendiri kan sebetulnya udah berdiri dari tahun 2012 ya. Itu tanggal 9 Februari tahun 2012. Itu bertepatan dengan ulang tahunnya Pak Fadli Amran. Nah, itu sudah berjalan sekitar 12 tahun dengan tahun ini. Dan memang ada beberapa perkembangan yang kita lakukan di sana. Dan saya pun juga baru sebentar bergabung dengan G-Sport Center. Baru 5 tahun. Nah, baru 5 Baru 5 tahun. Baru 5 tahun bergabung dengan G-Sport Center. Dan memang ada beberapa pengembangan yang kita lakukan. Kalau dulu mungkin Rafa lihat di sana ada lapangan futsal aja. Nah, sebetulnya di G-Sport Center itu sendiri ada menyediakan ada 2 lapangan futsal, terus ada 3 lapangan badminton, terus apalagi ada gym, terutama gym itu di lantai 3-nya kita, terus ada biliar, terus ada kolam renang juga. Nah, dan juga yang terbaru kita sekarang ada menyediakan tempat untuk latihan silat. Dan boleh teman-teman lihat, barangkali saya undang nih nanti teman-teman yang ada di sini. Datang ke G-Sport Center, coba lihat fasilitas kita di sana dan lihat tempat silatnya. Dan saya berani menyatakan bahwa itu adalah tempat sasana atau tempat latihan bela diri yang paling proper yang pernah ada di Sumatera Barat. Karena kita pun juga pakai matrasnya pun yang 5 cm. Nah, itu lumayan juga investasinya di sana, tapi ini adalah komitmen sebetulnya karena visi dan misi kami dengan Pak Fadli Amran tentu harus sejalan karena kita ingin menyediakan tempat berolahraga itu yang seproper mungkin. Nah, seproper mungkin dan dibarengi dengan layanan tadi. Nah, mungkin Rafa seperti yang saya tanyakan tadi ya, mungkin banyak sebetulnya di Padang ini tempat-tempat olahraga. Tempat futsal itu udah berapa banyak sekarang. Terus ada tempat badminton udah berapa juga, biliar udah ada juga. Tapi
ketika kita datang ke tempat olahraga itu, anggaplah ke tempat badminton misalnya, itu mungkin kita hanya ketemu sama orang yang jaga lapangannya aja. Dan itu biasanya nggak proper, maksudnya tuh nggak ada baju seragamnya, nggak ada standar layanannya gitu. Nah makanya Pak Fadli merancang di Sport Center ini menggabungkan itu tadi. Jadi tempat olahraganya dibikin seproper mungkin, ditambah nih dengan ada unsur pelayanan tadi. Nah makanya kalau seandainya teman-teman ada yang mau datang ke G-Sport Center, biasanya di depan itu langsung disambut tuh. Selamat pagi, selamat datang di G-Sport Center, ada yang bisa dibantu Rafa gitu kan. Nah mau olahraga apa, mau berenang ini apa gitu. Terus habis itu selalu diakhiri dengan selamat berolahraga gitu, pasti begitu. Nah itu adalah value sebetulnya yang yang membungkus produk utama dari G-Sport Center. Kalau produk utamanya kan fasilitasnya aja, tapi dengan adanya value-value tambahan tadi yang seperti yang Pak Fadli sampaikan tadi, bahwa sebuah bisnis itu harus ada value added-nya, harus ada value tambahannya. Analogi lain nih, untuk ini kebetulan podcastnya tentang bisnis ya. Saya bisa menganalogikan bahwa ibaratkan satu Coca-Cola nih misalnya, atau teh botol lah. Coca-Cola ini agak kita nggak usah bahas Coca-Cola dulu ya. Teh botol ya. Anggap nih teh botol. Teh botol itu kalau seandainya kita lihat orang yang jual di terminal itu harganya mungkin 2.500. Nah, ketika teh botol ini sampai di sebuah restoran yang ada di hotel misalnya, itu yang 2.500 itu tadi bisa harganya jadi 25.000 satu teh botol. Teh botolnya sama, isinya sama, tapi apa yang menjadikan teh botol dua ini berbeda gitu, yaitu ada value tambahan yang ditawarkan oleh teh botol yang di hotel tadi. Barangkali kalau di terminal kita, Pak saya haus nih Pak gitu. Kalau haus saya ada minum ya. Mau minum dulu? Enggak. Nah saya mau saya haus nih Pak gitu, saya beli teh botol dong gitu, langsung dikasih, kita minum sendiri. Nah kalau di hotel kita beli teh botol itu, nah diantarkan sama pelayannya di atas sebuah baki misalnya kan, terus dibukain, terus dituangkan ke kita, terus ditutup lagi dan disampaikan selamat menikmati ibu gitu. Nah hal-hal yang seperti itu tuh kan layanan ya, tapi itu membungkus sebuah bisnis, sebuah produk utama tadi, akhirnya harganya pun bisa jadi meningkat. Nah sama halnya dengan kalau seandainya teman-teman mau membuat sebuah bisnis nanti, harus dipikirkan apa kira-kira value proposition atau value added yang bisa ditambahkan oleh sebuah bisnis ini. Jadi jangan sampai, misal ini saya bisa menyampaikan ya, bahwa G-Sport Center itu adalah sebuah bisnis yang masih berada di Blue Ocean. Blue Ocean itu adalah bisnis yang pesaingnya tuh belum terlalu banyak, atau bisa dikatakan nggak banyak. Kenapa saya sampaikan begitu? Kalau futsal mungkin banyak ya ada di tapi yang tempat olahraga yang terintegrasi, yang semuanya tuh ada di dalam satu wadah ini, itu cuma ada di G-Sport Center. Dan bisa dikatakan di Padang ini nggak ada yang kayak begitu. Yang ada cuma futsal aja. Terus sekarang ada yang terbaru tuh mini soccer. Nah mini soccer aja. Tapi yang satu gedung yang isinya semuanya olahraga itu cuma di Sport Center. Nah kalau seandainya bisnis kita ada di Blue Ocean seperti itu tadi, bisa dikatakan kita sama pesaing itu kita nggak terlalu pusing. Tapi kebanyakan untuk teman-teman terutama yang mau berbisnis nih di setelah ini atau sedang menjalankan sebuah bisnis, coba carilah bisnis itu yang kayak Blue Ocean tadi. Atau bisa jadi sebuah bisnis itu ada pesaingnya itu banyak, tapi kita berikan value yang membuat bisnis kita ini berbeda dengan yang lain. Nah contohnya kayak sekarang, saya agak miris juga nih sekarang nih, anak-anak muda cenderung untuk bikin usaha kopi semua. Nah kalau seandainya kita jalan-jalan ke Pantai Padang tuh ya, di Danau Cipago itu kita bingung tuh, kita mau milih kopinya yang mana nih gitu. Nah jadi ibaratnya tuh kopi yang di sana itu kompetisinya tuh udah ibarat kayak ini udah persaingan sempurna jadinya. Sama kayak ini. Mungkin Rafa kalau ke arah Bukit Tinggi, kamunya di mana sih? Aku asli Padang, Bang. Asli Padang. Tapi sering ke Bukit Tinggi kok. Saya ke Bukit Tinggi. Saya di Bukit Tinggi karena setiap bulan kita ke sana. Jadi di daerah dekat BIM itu. Itu kan ada yang jual bengkoang. Oh iya. Ingat enggak? Ingat Satu deretan itu bengkoang semua. Sepanjang itu. Nah, itu biasanya ini lelucon saya aja.
Nah biasanya yang jual bengkuang yang paling awal itu tuh jarang dibeli orang. Kenapa tuh? Iya, karena orang baru nggak kan, ada bengkuang nih. Oh iya ya. Terus habis itu jalan lagi ke sananya, wah mikir beli bengkuang atau enggak ya gitu. Nah biasanya di tengah-tengah tuh orang masih mikir. Iya. Nah di 3/4 terakhir baru orang berhenti. Jadi ibaratnya tuh rezekinya diatur sama rem mobilnya orang gitu. Nah Bisa gitu. iya, kalau seandainya itu pun kalau saya lihat, saya mirisnya kalau di Danau Cimpago kemarin itu dengan banyaknya kopi itu, ya saya khawatirnya orang akan berpikir seperti itu juga. Karena kan kalau udah satu deretan tuh kopi semua, orang jadi bingung. Iya. Jadi milih kopi ya terserah aja lah gitu. Jadi orang nggak tergantung mereknya lagi. Iya. Mungkin ada dari mereka itu yang mungkin saya maunya ke Parewa aja deh gitu. Oh Parewa lebih enak kopinya. Tapi kalau kopi-kopi yang lain-lainnya itu ya tergantung ini aja, tergantung hoki aja jadinya. Dan sekarang coba teman-teman juga lihat ya, teman-teman mahasiswa coba lihat juga di satu deretan itu udah mulai hilang satu-satu karena bisnis yang ada di Red Ocean itu emang kuat-kuatan. Kalau nggak kuat ya nanti tersingkirkan dengan sendirinya. Nah makanya untuk teman-teman yang punya bisnis, kalau seandainya hindari seperti yang Pak Fadli sampaikan tadi, jangan sampai kita tuh ikut-ikutan. Orang maunya bisnis ini, wah kita itu juga lah gitu. Nah ini ada juga nih, saya kemarin ketemu sama teman yang ini ya, dia dari HIPMI juga, namanya Rehan. Nah dia itu sekarang membuat sebuah bisnis burger nasi. Nah burger nasi, jadi burger itu yang menjadi roti itu sekarang nasi dia bikin. Wow. Nah itu ada di Ula Karang tuh tempatnya, jadi silakan cek di sana, ada Instagramnya burger nasi ini. Nah itu kan ada suatu hal yang baru. Dimana ketika orang berpikir semuanya kita bikin kopi yuk gitu, nah dia kepikiran nih untuk bikin burger nasi ini. Nah itu menjadi suatu hal yang baru. Nah memang dari sekarang masih di tahap introduction, tapi saya yakin dan percaya nanti sebuah bisnis itu kalau seandainya dimulai itu harus harus persisten gitu. Mungkin pas di awal-awal itu kita nggak mendapatkan keuntungan seperti yang kita harapkan. Tapi biasanya dalam produk life cycle, boleh teman-teman searching nanti, apalagi ini kalian nih anak-anak Gen Z ini kan udah dibantu sama yang namanya ChatGPT. Nah coba deh kalian cari di ChatGPT itu apa yang dimaksud dengan produk life cycle. Nah itu sangat berhubungan juga dengan bisnis tuh. Nah produk life cycle itu biasanya di tahap pertama itu introduction, kita mengenalkan sebuah bisnis, itu jangan pernah mengharapkan keuntungan di tahap kita melakukan penetrasi pasar. Nah biasanya kita harus penjualannya masih minim, terus kita harus menjualkan, harus memasarkan ini, harus memasang iklan dan lain-lain gitu. Nah kebanyakan orang-orang yang memulai bisnis ketika di proses introduction tadi itu dan sekian lama mereka tidak menerima profit, mereka itu cenderung untuk ya udahlah ya saya kayaknya enggak ini deh, kayaknya bisnisnya deh gitu, nggak cocok nih gitu, langsung patah arang di sana. Padahal sebetulnya bisa jadi kan satu langkah lagi ke depan itu adalah keberhasilannya. Tapi di saat itu wah ini saya udah 3 bulan berbisnis masih introduction tapi orang masih belum mau nih, kira-kira kurangnya di mana ya gitu. Nah harusnya dicari tahu lagi, harus ada improvement lagi, apa ya kira-kira bisnis saya ini yang belum ketemu nih formulasinya. Nah bisa jadi ya kayak saya sampaikan tadi, satu langkah lagi emang itu ininya kan gitu. Nah itu biasanya boleh teman-teman pelajari juga, ada profil-profil pengusaha lain yang ada di Indonesia. Itu kebanyakan ceritanya itu hampir sama. Yang tiba-tiba mereka itu baru berbisnis tiba-tiba langsung hancur lagi. Tapi kata kuncinya adalah ketika mereka jatuh itu mereka bangkit lagi. Itu pun yang dilakukan, yang dirasakan oleh orang tua saya juga. Kebetulan orang tua saya pengusaha juga. Di bidang kain ini, kerancang Sulaman Bukit Tinggi itu. Nah bayangkan orang tua saya itu pernah mengalami kebakaran di Pasar Atas tuh 4 kali, sama yang terakhir kemarin sebelum dibangun yang sekarang. Nah itu kebakaran tuh 4 kali. Kena semua ya? Kena semua. Dan itu habis semua tuh. Tapi apa yang membuat orang tua saya sampai sekarang masih tetap eksis, karena ada kepercayaan diri tadi. Kita udah pernah nih melewati ombak yang sangat besar dulunya, dan sekarang ada ombak seperti itu lagi. Ya dulu kita nggak kenapa-kenapa, kita nggak mati, kita nggak gimana juga gitu. Nah akhirnya ada entrepreneurial mindset seperti tadi itu,
akhirnya mereka lanjut lagi bisnisnya. Iya. Nah sampai akhirnya pas kemarin COVID juga alhamdulillah kita juga nggak terdampak juga, yang nggak terlalu terdampak. Kalau kita berbicara soal COVID, ini kita kembali ke G-Sport Center lagi misalnya ya. Kita kemarin itu G-Sport Center ini mungkin untuk teman-teman yang di Fakultas Ilmu Keolahragaan, ini perlu saya sampaikan juga bahwa usaha-usaha olahraga seperti ini itu sebetulnya bisa dapat menjadi usaha yang menjanjikan teman-teman. Kenapa gitu? Contohnya seperti saya COVID kemarin. Saya COVID kemarin itu saya baru bergabung 3 bulan tuh sama G-Sport Center. Saya lagi berusaha memperbaiki manajemennya semuanya, dan lagi naik nih di bulan Februari waktu itu. Pendapatannya udah mulai oke lagi, fasilitas sudah beberapa kita perbaiki gitu. Nah di bulan Februari ada ini COVID, dan tanggal 1 Maret saya ingat banget tuh ada salah satu di Padang ini yang udah kena COVID. Nah, karena Pak Fadli adalah public figure ya, maksudnya di pemerintah juga, kita tentu harus menjaga nama Pak Fadli juga. Dan kita adalah perusahaan yang pertama kali tutup di saat COVID. Kita tutup karena kita khawatirnya, kita kan rame nih, takutnya, dan bayangan kita soal COVID ini, ingat nggak dulu? COVID itu tiba-tiba kayak Rafa nih lagi podcast terus tiba-tiba jatuh tuh kejang-kejang, kan bayangan di videonya begitu kan dulu. Terus ada yang tiba-tiba ke pasar tuh tiba-tiba kejang-kejang. Nah pikiran kita ini kan begitu, kan saya khawatir, maksudnya saya sebagai GM di sana tiba-tiba ada yang main badminton tiba-tiba kejang, terus COVID, tanggung jawab kita kita kan gitu. Terus ada yang lagi berenang atau apa terus tiba-tiba kelepek-kelepek, kan kita khawatir juga. Resikonya gede. Makanya kita tutup waktu itu G-Sport Center. Nah selama beberapa bulan sampai akhirnya boleh diizinkan lagi untuk dibuka. Ketika kita buka di bulan pertama itu kita langsung profit. Why? Gimana caranya? Karena kebutuhan masyarakat sebetulnya seperti COVID kemarin ya. Seharusnya orang-orang diajarkan untuk selalu berolahraga. Nah, karena kan COVID nih, kalau kita nggak melakukan aktivitas fisik kita tambah sakit dong. Gitu. Nah, di saat bulan pertama itu masyarakat mulai aware dengan olahraga lagi, akhirnya kita di bulan pertama tuh langsung profit. Nggak ada perusahaan yang setahu saya ya, perusahaan yang tutup misalnya 3 bulan atau 4 bulan itu masih bisa bertahan di saat COVID itu tuh maksimal tuh 4 bulan deh, itu maksimal mereka bisa bertahan. Nah Barcelona aja mau hancur kan waktu kemarin tuh kan. Nah udah berapa bulan tuh, 3 bulan 4 bulan tutup, nggak bisa lagi. Perusahaan sebesar ya klub sebesar Barcelona gitu, apalagi perusahaan-perusahaan yang UMKM atau perusahaan menengah besar di Sumatera Barat. Nah tapi ketika kita buka itu kita langsung profit, dan alhamdulillah dampaknya itu sampai sekarang tuh masih kita rasakan, awareness dari masyarakat itu tentang olahraga itu jadi semakin meningkat. Karena udah sadar ya kesehatan itu penting banget. Dan mungkin teman-teman nggak juga tempat-tempat gym di Padang ini udah mulai banyak yang buka. Iya banyak. Terus gym itu udah mulai rame. Dan kami pun di G-Sport Center juga member gym kami juga sangat rame sekali kalau dibandingkan dengan sebelum COVID. Nah artinya apa? Kesadaran masyarakat itu untuk untuk bisa olahraga itu jadi semakin meningkat setelah COVID ini. Nah makanya salah satu peluang bisnis nih untuk kalian mungkin bisa menyediakan fasilitas olahraga juga, tapi sekali lagi saya sampaikan tetap harus ada value tambahan yang diberikan kepada orang-orang yang berolahraga. Nah itu yang paling penting. Jadi kalau bisa aku simpulin, G-Sport itu bukan cuma jual bisnis bidang olahraganya, tapi juga hospitality-nya. Betul sekali. Jadi sebetulnya kalau dari mekanismenya itu sendiri menggabungkan hospitality tadi dengan fasilitas olahraga yang ada. Jadi yang bikin mahal tuh sebenarnya hospitality bukan dari itunya. Ya sebetulnya bukan mahal ya, maksudnya tuh ada value, value yang tambahan yang kita berikan. Tentunya dengan value tambahan itu ada konsekuensi yang harus dibayarkan oleh customer. Tapi konsekuensi itu kembali dinikmati oleh customer tadi. Gitu. Nah itu dia. Makanya itulah yang membedakan antara G-Sport Center ini dengan fasilitas olahraga lain yang mungkin di tempat lain yang nggak ditemukan, tapi di G-Sport Center tetap
kita berkomitmen untuk standar layanan itu memang kita adakan di sana gitu. Jadi dari customer buat customer lagi ya, Bang? Nah, buat customer lagi gitu. So, tadi Abang ada nyinggung soal keluarga Abang dari bidang bisnis ya, Bang? Nah, aku ada kepikiran ya, Bang. Kan ada orang bilang tuh privilege. Sekarang ini privilege lagi hype-hype banget gitu. Katanya kalau kita nggak punya privilege, susah buat ngeraih sesuatu. Nah, Abang di bidang bisnis, menurut Abang seberapa berdampak privilege orang tua Abang yang dulunya bidang bisnis sama Abang yang sekarang jadi GM manajer ya, Bang, di G-Sport Center. Abang udah punya bisnis juga? Kebetulan yang usaha orang tua saya itu, dan kebetulan istri saya juga punya satu usaha juga. Nah, gitu. Keluarga pebisnis semua ya, Bang? Pebisnis, tapi sayanya kayaknya lebih tertarik ke ini, mengurus bisnis yang udah ada. Jadi seberapa berpengaruh menurut Abang privilege itu? Teman-teman ada yang nonton ini juga nggak sih kemarin tuh ada podcastnya si Dokter Tirta. Oh, ada. Nah, itu dijelaskan tuh sama dia tuh. Jadi ada waktu itu dibahas tentang IPK ya. Iya, IPK. IPK itu nggak terlalu ini, tapi IPK itu adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap pendidikan kita ini. Tapi yang menentukan kita sukses nanti apakah kita jadi karyawan atau usaha itu ada beberapa kan yang dia sampaikan kan. Di antaranya itu ada privilege juga pasti. Terus yang terakhir ada keberuntungan kan. Iya, gitu. Okay. Nah, privilege itu nggak bisa dipungkiri bahwa itu adalah salah satu kekuatan internal yang bisa mempengaruhi seseorang itu untuk berbisnis. Tapi sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman, tapi jangan terpaku kepada privilege ini dan jangan menjadikan privilege itu sebagai misalnya oh ya dong si orang ini dia sukses karena dia begini, orang tuanya begini. Itu nggak bisa dijadikan contoh. Tapi kalau seandainya tetap harus ada di dalam diri kita itu ada sesuatu yang harus kita usahakan sehingga dengan usaha kita itu kita bisa menduduki sesuatu. Ini Rafa tahu nggak? Saya sebelumnya ada di posisi GM di Sport Center ini. Saya sebelumnya itu disuruh sebetulnya sama orang tua saya ngapain ini aja lah dulu. Ini usahakan ada nih. Gitu. Tapi tetap saya pengen kerja dulu nih sama orang. Nah setelah itu saya mau balik lagi untuk mengurus usaha orang tua. Setidaknya saya dapat ilmunya kan. Nah waktu itu saya masuk ke perbankan. Selama 4,5 tahun saya berkarir di perbankan tuh. Saya ODP Bank BTN dulu tahun 2014 saya masuk. Sebelum ke G-Sport berarti. Sebelum ke G-Sport. Nah, di sana itu saya memang berusaha untuk ambil ilmunya tuh. Apa ya yang bisa saya tambah ya? Oh, saya public speakingnya saya perbaiki. Saya cara berpikir kreatifnya saya pelajari juga gitu. Nah, ternyata setelah saya masuk ke G-Sport Center, saya resign dari sana pas 4,5 tahun karena ada satu hal ya. Jadi saya masuk ke G-Sport Center dan ternyata ilmu yang saya pelajari waktu di BTN dulu tuh ternyata bermanfaat ya ketika saya menjadi seorang GM di sini gitu. Kepake banget. Dan bisa saya sampaikan bahwa saya masuk ke G-Sport Center ini bukan karena privilege. Karena memang ada sesuatu yang saya presentasikan, saya maunya G-Sport itu begini loh gitu ke depan owner. Nah, jadi apa yang kita usahakan itu tetap harus kita jalankan. Privilege itu anggap sebagai sesuatu yang di nomor-nomor terakhir aja lah gitu. Nah, pendukungnya aja. Nah, sekarang saya udah masuk nih ke G-Sport Center. Nah, Rafa tahu sekarang orang tua saya udah minta saya lagi untuk urus usaha yang orang tua saya ini. Karena Bang Puaris. Nah, karena kan saya yang akan menjalankan gitu ya. Tapi saya masih merasa bahwa ilmu saya masih belum cukup nih. Nanti suatu saat bisa jadi saya akan handle itu. Atau saya akan tunjuk orang yang bisa saya percaya untuk bisa handle usaha orang tua saya itu tadi. Nah, makanya privilege tadi jangan menjadikan jadi sebagai alasan gitu ya untuk kita nggak menjalankan sesuatu. Karena sebetulnya mental untuk menjadi pengusaha itu ya bagaimana kita persistennya tadi, kita harus tangguh. Nah, apa kira-kira jeli dalam melihat peluang dan berpikiran tuh jauh ke depan. Nah, itu yang paling penting dari karakter entrepreneurial yang harus dimiliki. Nah, karakter entrepreneurial itu ketika kita bekerja di tempat orang apakah dipakai juga kayak saya sekarang nih. Saya di G-Sport Center tuh pasti akan menjalankan bagaimana teknik marketingnya, bagaimana nih prospeknya nanti ketika kita membuat sebuah fasilitas tambahan misalnya. Apakah fasilitas tambahan ini akan memberikan ini nggak ya, ada prospek nggak ya gitu. Itu nggak mungkin misalnya kita sediakan misalnya bowling misalnya di sini. Mungkin suatu saat akan bowling ini, tapi untuk kebutuhan masyarakat di Indonesia nih di Padang nih belum butuh itu. Dan berapa sih kemampuan dari masyarakat Padang untuk mengeluarkan dananya untuk bowling gitu. Nah, itu harus kita tinjau juga. Jadi karakter itu tuh tadi bisa masuk kepada
Apapun, mau kita jadi pengusaha maupun kita jadi karyawan itu masuk semua gitu. Oke. Berarti sebagai seorang entrepreneur tuh harus lihat jauh ya Bang, ke masa depan. Terus kita juga harus yang penting tuh peka sama lingkungan kita. Ya betul. Nah Bang, kan aku mahasiswa nih Bang, di bidang bisnis digital juga kebetulan. Saya juga mahasiswa, saya pernah jadi mahasiswa. Oh iya Bang, Abang di UNP dulu? Saya tahun 2009, saya di UNP, saya di FMIPA UNP dulu, saya jurusan pendidikan biologi. Nah, pendidikan biologi di sana. Terus pas di tahun 2009 itu, kebetulan kalau di MIPA itu kan komposisinya banyak ceweknya daripada cowoknya. Iya, aku lihat. Satu angkatan itu saya cuma 7 atau 8 orang sih saya dulu. Cowok ya? Cowok. Jadi untuk cari-cari bahan praktikum, nyari ranah eskulenta, apalah itu namanya ya. Jadi ada tikus segala macam. Itu tuh yang kita cowok-cowoknya aja nih. Sampai akhirnya saya kelelahan, saya masuk ke rumah sakit karena tipes. Terus akhirnya saya ditambah lagi gempa waktu itu di 2009. Nah, akhirnya saya bilang ke orang tua saya pengen pindah lah ke UNAN gitu. Akhirnya tahun 2010 saya kuliah di Universitas Andalas. Jurusan apa? Jurusan manajemen. Manajemen. Akhirnya pindah. Kenapa dari FMIPA ke manajemen? Kan jauh banget. Jauh banget. Karena awalnya dulu pengen jadi guru deh gitu. Biasanya ini kalian nih, terutama mahasiswa-mahasiswa ini akan tersedia banyak pilihan kan bagi kalian, dan pilihan itu pasti akan membingungkan kita. Nah, pilihan membingungkan itu ya tergantung kita pilih pilihan mana, dan kita harus bertanggung jawab dengan pilihan itu. Kalau udah pilih MIPA UNP, udah saya hajar aja dulu. Nah, kalaupun seandainya satu saat kepentok nih, kan kita ada berusaha untuk nyari pilihan yang lain. Nah, akhirnya saya pilih di UNAN di jurusan manajemen, dan alhamdulillah juga ilmu manajemennya kepake juga sekarang. Jadi gitu. GM nih. Ya, jadi sebetulnya saya ada jiwa-jiwa UNP-nya juga sebetulnya nih, karena saya 6 bulan saya di sini. Berarti satu semester. Langsung pindah di semester. Dan saya luar biasa sekali ya UNP ini, perkembangannya luar biasa sekali sekarang. Saya udah berapa tahun nggak masuk ke sini, ke belakang ini udah 10 tahun mungkin. Makanya saya lihat ke belakang tuh tadi ada fakultasnya udah diperbagus, ini bagus sekali sih sekarang UNP ini. Keren banget ya Bang. So, terakhir nih Bang, apa sih pesan Abang buat teman-teman mahasiswa yang pengen mulai bisnis, bahkan yang tanpa privilege dan punya modal yang kurang gitu? Pesan saya untuk teman-teman terutama yang mau memulai bisnis nih, yang memulai bisnis di apapun bisnis kalian. Yang pertama, kalian tuh harus punya mindset strategis. Mindset strategis itu bagaimana kalian mempresentasikan diri kalian itu, saya mau jadi apa sih ke depannya gitu. Itu harus jelas dulu. Nah, mindset strategis ini. Terus yang kedua, harus dibarengi dengan ilmu pengetahuan juga. Ilmu pengetahuan ini bagaimana berbisnis. Dan sekarang untuk teman-teman mahasiswa ini kan kalian punya banyak sarana untuk bisa belajar. Ada YouTube, ada TikTok juga. Jadi TikTok tuh jangan yang joget-joget aja isinya gitu. Jadi yang tentang ilmu bisnisnya juga dilihat juga. Nah, pelajari tentang bagaimana sih berbisnis. Terus yang ketiga, coba cari sesuatu yang memberikan value tambahan. Apa value added ya? Kira-kira masyarakat sekarang dia kayak sekarang nih kopi. Nah, sekarang nih ada kopi sekarang yang jualan pakai gerobak itulah. Oh iya. Nah, itu modal bisnis baru tuh. Karena orang ada yang ternyata di masyarakat Padang ini butuh kepraktisan. Mereka nggak mau kayak kopi shop, tapi kalau ada di pinggir jalan saya beli aja gitu. Nah, itu modal bisnis baru tuh. Itu value tambahan. Tapi kalau seandainya kita hanya ikut-ikutan aja, siap-siap nanti bisnisnya itu akan cepat jatuh juga nanti di sana. Terus harus jeli juga dalam melihat peluang seperti apa. Terus yang ketiga, yang selanjutnya kita harus persisten. Persisten itu ada ketangguhan dalam diri kita, harus gigih. Kalau seandainya kita mau bisnis apa, misalnya mau kerupuk atau apa, mungkin Maici teman-teman tahu ya? Kerupuk Maici yang pedas-pedas itu waktu saya mahasiswa dulu itu tuh mereka viral juga tuh, mereka jualan lewat Twitter. Nah, mereka jualan lewat Twitter, dan sekarang alhamdulillah mereka masuk ke supermarket besar-besar kan. Nah, itu salah satunya ya ada persisten juga di sana. Jangan sampai patah arang ketika kita nanti ya ini saya ingatkan kepada teman-teman, coba pelajari ada yang namanya product life cycle. Nah, boleh cari di ChatGPT atau di mana. Nah, itu kalian cari, pahami tahapan product life cycle itu.
Dan mudah-mudahan dengan kalian memahami produk life cycle itu, tahapan-tahapannya itu tadi, kalian bisa memahami nih, ketika kita membuat sebuah bisnis dan saya nggak dapat untung nih di beberapa bulan pertama atau 1 tahun pertama, ini wajar nggak ya? Nah, kalau kita mempelajari produk life cycle itu, mungkin kita bisa memahami. Kalau seandainya kita baru-baru buka bisnis, ya wajar kita nggak ada profit. Normal aja. Dan jangan kalian bayangkan bahwa misalnya pengusaha-pengusaha yang udah ada sekarang, ada Pak Fadli misalnya di Sumatera Barat, ada siapapun yang ada di Indonesia, itu mereka itu lempeng aja bisnisnya. Jangan dipikirkan begitu, pasti ada naik turunnya. Nah, naik turunnya itu yang harus kita pelajari. Ketika kita belajar dari kegagalan, nah disitulah yang para pengusaha itu tuh menemukan ada titik di mana, wah ini kalau saya selangkah lagi saya bisa saya bisa sukses nih dengan ini. Dan hampir semua pengusaha itu punya cerita yang seperti ini. Boleh teman-teman cari, nggak ada pengusaha itu yang dari awal tuh udah bagus-bagus saja terus, itu jarang sekali. Tapi biasanya ada yang mereka tuh udah sampai di puncaknya, mereka jatuh lagi. Dan di saat jatuh itulah titik krusial di mana itu yang menentukan mereka tuh punya mental pengusaha atau tidak. Nah, di saat titik terendah itu, memandang untuk ke depannya itu tadi, ya kalau seandainya mereka melihat ada hal yang positif, mereka akan bangkit lagi di sana. Itu dia. Keren banget. Itu buat hari ini kita bahkan dapat tugas nih dari Bang Ari untuk cari apa itu life cycle. Ini juga produk life cycle. Buat jadi note juga buat teman-teman bisa belajar seputar bisnis. Keren banget nih hari ini, sangat daging banget gitu kalau kata orang. Ya, aku banyak dapat ilmu dari Bang Ari hari ini. Makasih banyak buat kesempatannya hari ini, Bang. Dan kali aku bisa berkunjung ke G-Sport loh. Boleh. Teman-teman di sini boleh ya kalau mau datang ke G-Sport Center, kan udah tahu juga saya nih, dan kebetulan kita di sana sebagian dari karyawan kami di G-Sport Center itu adalah mahasiswa UNP juga, terutama dari jurusan FIK. Ada yang mengajar jadi latihan berenang. Nah, itu kita ambilnya dari dan juga kita yang magang-magang pun banyak di sini juga. Ya, kita tunggu ya di G-Sport Center ya. Untuk teman-teman yang lagi nonton juga boleh silakan datang ke G-Sport Center. Mungkin ada yang saya mungkin nggak bisa mengenal teman-teman, tapi kalau ketemu saya silakan disapa aja. Nah, insya Allah kita di G-Sport Center tuh nggak ada yang nggak ramah sih orangnya ya. Semuanya ramah semua. Jadi silakan datang ke sana. Yang mau belajar tentang bisnisnya seperti apa, boleh datang ke G-Sport Center. Makasih Bang Ari buat hari ini dan terima kasih ilmunya. Dan untuk hari ini sekian podcast hari ini guys di Pendekar Bisnis Podcast. See you, bye bye.